Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hafiz dengan NIM 123100143. Nah, baik, di sini saya akan membuat tugas video UAS Bahasa Indonesia, yaitu tentang membedah buku penguatan kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran pada abad 21. Nah, dalam pemikiran, pengembangan, dan penerapan deep learning. Nah, pada pengantar abad ke-21 ini, kita hidup di era yang dinamis, yaitu ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, kompleksitas global, dan banjir informasi. Nah, dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga membekali individu dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Nah, perkenalan buku penguatan kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran abad ke-21 ini yaitu hadir sebagai panduan esensial, yaitu ditulis oleh Profesor Dr. Mubiar Agustin, MPD, dan Yoga Adi Pratama, SPD, MPD. Nah, buku ini menawarkan perspektif segar tentang bagaimana pendidikan harus bertransformasi fokus utama. Nah, inti dari buku ini adalah gagasan bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam bukan dalam konteks machine learning adalah kunci untuk mengembangkan dua keterampilan vital pada abad ke-21 ini. Nah, kolaborasi dan komunikasi. Mengapa kolaborasi dan komunikasi penting di abad ke-21? Nah, buku ini secara tegas menyoroti pentingnya keterampilan abad ke-21 yang dikenal sebagai 4C. Yang pertama, critical thinking, yaitu berpikir kritis. Nah, kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang kedua, kreativitas. Nah, kemampuan menghasilkan ide-ide baru, dan berikutnya inovatif. Nah, berikutnya ada kolaborasi. Nah, kemampuan bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Nah, berikutnya ada komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan efektif. Tuntutan dunia kerja dan sosial di dunia kerja, yaitu proyek-proyek seringkali bersifat multidisiplin dan memerlukan tim yang solid. Nah, dalam masyarakat, pemecahan masalah global misalnya perubahan iklim, pandemi, membutuhkan kerjasama lintas batas. Nah, tanpa kolaborasi dan komunikasi yang kuat, kemajuan akan terhambat. Nah, buku ini menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat di mana keterampilan ini diasah sejak dini. Nah, buku deep learning ini sebagai fondasi pembelajaran yang bermakna, yaitu penting untuk membedakan deep learning dalam konteks buku ini dari deep learning dalam ilmu komputer, machine learning. Nah, di sini deep learning merujuk pada pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan transformatif. Nah, ini bukan sekedar menghafal fakta, tetapi memahami konsep secara fundamental, melihat keterkaitan, dan mampu mengaplikasikannya. Nah, dalam berbagai situasi. Nah, karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu aktif dalam terlibat. Nah, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya pasif menerima informasi relevan dan kontekstual. Pembelajarannya terhubung dengan kehidupan nyata dan masalah-masalah kontemporer sehingga lebih bermakna. Berpusat pada peserta didik. Nah, proses belajar disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing individu. Nah, yaitu mendorong pemahaman konseptual, fokus pada pemahaman mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja, bukan hanya apa. Bagaimana deep learning ini memperkuat kolaborasi ketika peserta didik terlibat dalam proyek-proyek yang kompleks dan terbuka. Misalnya, proyek berbasis masalah, studi kasus. Mereka dipaksa untuk berkolaborasi. Mereka belajar untuk berbagi ide dan sumber daya.
Nah, mendengarkan perspektif yang berbeda, memberikan dan menerima umpan balik konstruktif, yaitu menyelesaikan konflik dan mencapai konsensus. Contoh proyek riset kelompok, simulasi, atau pembuatan produk bersama. Nah, baik, ini saja yang dapat saya sampaikan dari membedah buku Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.